Saya baca, maaf kalau saya sebut nama, dari kajian yang saya pelajari, presiden kita sampai nasib hanya 2 orang ditambah 1 yang leader, yaitu Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Walaupun Gus Dur leadernya leader LSM bahasa saya, yang lain bukan leader. Oh, debat boleh. Ya. Nah, saya akan mulai dengan sebelumnya saya mesti selalu mengucapkan terima kasih sama kakak Anda itu. Jadi kalau saya dianggap ngaco, dia salah satu yang mesti disalahin. Kenapa Taufik jadi begini? Salah satunya. Saya akan mulai dengan alur pikir dulu. Untuk memahami sesuatu situasi, tolong pahami, pelajari bagaimana dasar konsep alur pikir yang kita pakai. Saya ngajak ke sana dulu. Saya mulai dengan posisi kita kayak apa sih sekarang. Saya pakai istilah yang disampaikan oleh Prof. Edi Suasono. Kita ini divergen. Serius ini. Bukan konvergen dalam gerakan-gerakan kita. Apa artinya divergen? Bukannya kita menyatu, sinergi, malah saling masing-masing tampil sebagai komandan, ngomong sendiri, komunikasi nggak ada segala macam. What does it mean? Itu jawabannya sesimpel. Karena tidak punya leader yang bisa menggerakkan semua orang. Setelah HRS ditangkap, leader itu nggak akan muncul kalau ada leader. Ciri-ciri tidak ada leader dalam kasus ini adalah banyak leader dari komandan lain muncul ngasih statement ini, karena nggak ada leader. Leader itu apa sih? Smart leader. Orang yang mampu membuat followernya atau stakeholder yang lain trust dan respect ke dia. Orang nurut omongannya karena orang trust dan respect, bukan takut. Jadi leader itu nggak ada sekolahnya. Kedua, leader itu dari kajian nih ilmiahnya mau dicek boleh. Dari brain dominant preferences. Brain strength, kekuatan otak seseorang, brain strength seorang leader itu nggak sama, dengan manajer nggak sama, dengan konseptor nggak sama. Anda pelajari ini mudah, Anda akan bisa baca. Maaf kalau saya sebut nama, dari kajian yang saya pelajari, presiden kita sampai nasib hanya 2 orang ditambah 1 yang leader, yaitu Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Walaupun Gus Dur leadernya leader LSM bahasa saya, yang lain bukan leader. Hanya leader yang mampu melakukan perubahan. Nggak percaya silakan. Mau di Google cari literatur apapun, saya ngerjain itu. Yang lain nggak akan mungkin melakukan perubahan. Manajer, dia cuma memanage, mengelola, mengoptimalkan apa yang sudah ada sesuai dengan rule of the game, bla bla bla. Ciri-ciri apa? Manajer berbicara sistem, leader berbicara manusianya, dan seterusnya. Kalau konseptor adalah itu mikir anak sekolah dan sebagainya. Nah, saya akan bahas dari situ supaya kita masuknya enak dan melihatnya sama dulu. Saya mulai masuk dari yang sederhana, berpikir kita. Saya kembangkan konsep sederhana yang namanya saya sebut dengan how you think is how you act is who you are. Bagaimana Anda, kita, individu, kelompok atau bangsa berpikir, begitulah kita, individu, kelompok atau bangsa akan bertindak, akan menunjukkan siapa kita. Dan tolong dicatat baik-baik, ini tidak berbanding lurus kalau tidak mau Anda kaitan dengan jenjang akademis orang-orang tersebut. Udah praktekkan, bukan kata buku saja. Nah, saya coba sampaikan lagi beberapa masukan. Mindset masyarakat kita sekarang ini mindset yang rusak berat. Guyonan ya. Contoh, Anda baca di medsos.
wah ini 9 nogok menjarah hektar sekian ribu. Kok yang disalin orang yang itu? Enggak menyalahkan siapa pejabat pada waktu itu yang membuat dia punya tanah jutaan hektar. Nggak ada. Mindset kita, kalau orang lain lebih hebat dari kita nyalain orang lain. Nggak pernah kita bilang, kenapa ada gini, habis dia begitu sih. Kenapa Anda bisa ditipu? Karena dia nipu saya. Lah iya, nggak pernah mikir lu bisa ditipu karena lu bego. Benahin diri lu, so besok lu bisa ditipu. Learning mindset nggak ada. Silakan cek. Nyalakan ini, nyalakan itu, nyalakan. Lu bebenah. Kalau lu mikirnya benar, kerjaan lu benar, lu akan ditipu. Ya, ini contoh mindset aja. Jadi kalau bahasa bukunya belum berkembang atau tengkurap lagi, learning national mindset. Anda yang ngalami zaman Pak Harto, saya ngalamin zaman Bung Karno, beda benar dengan zaman sekarang. Kenapa? That is leadership. Jadi bagaimana kualitas anggota-anggota atau kualitas suatu organisasi dalam berbagai macam ukuran dari keluarga sampai masyarakat bangsa agama adalah cerminan kualitas bagaimana leadership yang ada. Kalau anak-anak Anda ngaco di jalanan, itulah kualitas leadership orang tuanya. Selesai, gampang kok bacanya. Anda mau lihat organisasi ini bagian ngaco, itulah kualitas dari pimpinan organisasi tersebut, leadershipnya. Gampang bacanya. Nggak usah fitnah, ada dasarnya kok. Ya. Kedua, ada ormas yang diobok-obok, tempatnya Pak Muslim ini menyalahkan yang ngobok-ngobok. Saya bilang enggak. Karena Anda membuka peluang untuk diobok-obok. Wah, pusar. Lah emang dia dibayar, tugas dia mengikutin petunjuk dari kakak pembina. Lu jangan nyalain dia, lu nyandiri, lu kenapa lu mau diobok-obok? Lu nggak bisa ngatasi obok-obokan orang yang obok-obok usaha lain. Berhentilah menggunakan mindset seperti ini. Kalau Anda mau berubah, bisanya nyalain orang karena kita bego. Kenapa lu kalah lari? Abis dia larinya kencang bener sih. Dia orang bertanding lari lawan kita lari kencang, lu marahin. Coba renungkan baik-baik. Nanti saya akan jawab bagaimana UI sekarang kata saya. Ya. Nah, sekarang yang saya coba cermati, kesimpulan saya, memang ada upaya dari zaman dulu pun, zaman Bung Karno, Pak Harto apalagi, ada upaya negara-negara lain memang selalu ingin membuat NKRI lemah. Kalau NKRI kuat, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Saya punya cerita banyak dari person-person yang terakhir, bagaimana dan kenapa Pak Harto dirubuhin. Beliau banyak kelemahannya, tapi juga tidak kurang apa yang dicapai dibandingin sekarang. Gitu ya. Nanti itu terlalu panjang lah kita dongeng. Nah, saya akan mulai basis saya dari yang saya pelajari itu, dari hasil riset mengenai KGB, Komunis Gaya Baru, yang ditayangkan secara formal 2 kali di bulan November. Formal terbuka, siapapun boleh hadir. Kalau nggak salah di forum, saya nggak tahu apa, tapi forum Purnawirawan TNI, saya lupa namanya apa, PPAD atau apa. Kedua di forum Purnawirawan TNI dan Polri. Di forum Purnawirawan TNI yang hadir saya ingat betul Pak Tri Sutisno, Pak Agung Gumelar, itu yang saya ingat terbuka. Ketiga, saya minta tolong paparan terbatas di Kahmi Jaya. Apa risetnya? Riset oleh seorang mahasiswi untuk S3 dia di UI dan sudah diterima. Saya kenal beliau, perempuan, masih single waktu itu. Saya datang karena dia begitu yakin paparannya. Waktu lagi rehat, saya bilang, ini benernya gimana Pak Taufik? Saya 15% percaya, saya bilang. Dia ketawa aja, nggak apa-apa kok. Mudah-mudahan Bapak benar. Saya khawatir kalau saya yang benar. Paparan kedua, ngobrol lagi, gimana Pak?
naik saya dari 15% sekarang 20-25%. Persentase ngarang aja lah ya. Apa yang disampaikan beliau? Yang disampaikan sekarang ini yang persis terjadi 150%. Nanti saya jelaskan di sini. Percaya syukur, nggak percaya apa. Nah, yang menarik adalah urusan apa? Sekitar 2 minggu setelah paparan terbuka tersebut, dia dipanggil oleh Pak P. Saya tulis di medsos saya ngomong di video saya. Ada urusan apa? Maki-maki dia. Ngarang-ngarang ini bilang, Pak saya nggak ngarang, dia riset. Dia dituduh pendukung Prabowo buat kampanye drobit. Loh saya kenal juga enggak, dia dituduh macam. Dia orang yang ngelawan. Dia didampingin 3 temannya. Ada apa? Ya, gampang lah, saya ngalamin 66. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi, saya turun ke jalan, nama saya didaftar, makanya gue kabur terus. Saya anak buahnya almarhum Pak Fahmi Idris. Saya bukan kata orang gue ngalamin. Kemudian apalagi yang kita lihat, saya dari medsos. Medsos ramai, TNI razia, ini itu, buku PKI ditegur. TNI jangan terlalu ikut campur. Kok dimarahin? Ini simpel, Anda jawab sendiri. Saya dapat informasi, silakan dicek, mau diklarifikasi. Silakan klarifikasi. Saya nggak pusing. Ya. Nah,